Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Pancasila yang mana kita akan membahas mengenai hubungan atau urgensinya Pancasila dan agama gitu kan. Nah, hal-hal ini terkait dengan agama sendiri. Sebelum masuk ke sana gitu kan, saya akan sedikit pendahuluan yang mana mengenai Pancasila ialah merupakan pandangan hidup gitu ya, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang memang masyarakatnya majemuk gitu kan. Nah, pengaruhnya Pancasila terhadap bangsa ini juga sangat besar gitu kan. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan panjang itu kan dari sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia dengan keberagaman sukunya, keberagaman agamanya, lalu berbagai bahasa daerah gitu kan, lalu pulau-pulau yang memisahkan antara Sumatera gitu kan, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua dan pulau-pulau lainnya, juga kebiasaan adat gitu kan, lalu serta mungkin warna kulit yang berbeda gitu kan dari orang-orang yang berada di wilayah barat dengan di wilayah timur gitu kan, itu kan terdapat perbedaan gitu kan. Nah, dari hal itu juga di Indonesia makanya harus disatukan gitu kan, tidak memandang kulit, tidak memandang ras itu kan, makanya timbullah ataupun muncullah ini Pancasila yang mana untuk mempersatukan itu semua. Nah, dari sinilah makanya mengapa Pancasila itu dianggap sangat sakral gitu kan. Sakral di sini artinya tidak hanya sebagai teks ataupun sebagai mungkin ketika kita sekolah dasar ataupun SMP atau SMA mungkin itu masih bisa menjadikan hafalan bagi kita gitu kan, menjadi sebuah hafalan yang sering diomongkan ketika upacara dan sebagainya gitu kan. Akan tapi bahwa Pancasila ini tidak hanya harus dihafalkan, tetapi juga ada makna-makna di dalam yang harus kita uh, kerjakan, harus kita lakukan gitu kan, karena di dalamnya terdapat adanya sebuah makna-makna yang terdalam gitu. Ada yang memang harus diterapkan di sana gitu, tidak hanya salah satu sila, mungkin secara keseluruhan sila tersebut memang harus dilakukan gitu kan. Lalu juga akan tetapi problemnya hari ini juga banyak beberapa ataupun bisa dikatakan tidak lagi mempercayai, bukan mempercayai kata-katanya, tetapi lebih kepada tidak menganggap bahwa Pancasila itu sakral gitu kan. Akan tetapi ya hanya sebagai hafalan seperti yang di awal tadi, dihafalkan saja selesai gitu kan, tidak diterapkan dan sebagainya. Malah problem yang hari ini yang terjadi, ada beberapa pihak yang kelompok-kelompok yang mungkin menolak Pancasila di Indonesia gitu kan. Itu mungkin nanti lebih kepada pandangan teman-teman menanggapi hal tersebut seperti apa gitu kan. Ada pertama, saya ulangi lagi, yakni orang-orang yang mungkin sudah bisa kita katakan beranjak dewasa dan dia sudah mempunyai pola pikir, kemudian memandang Pancasila ini ya lagi-lagi hanya sebagai hafalan dan hanya sebagai teks gitu kan, tidak dilakukan. Lalu problem yang kedua ya ini munculnya kelompok-kelompok yang mungkin menolak atau mungkin malah lebih bukan menolak lagi tapi ingin menghapuskan ideologi Pancasila ini yang ada di Indonesia gitu kan. Itu nanti menjadi bahan diskusinya teman-teman dalam hal ini gitu kan. Nah, lalu ke mengingat kembali ke pengertian awal yang mana
Pancasila ini adalah ideologi dasar negara gitu ya, khususnya negara Indonesia yang mungkin seperti pengertian di pada umumnya, yakni berasal dari Sangsekerta gitu kan. Panca itu yang berarti 5, lalu sila itu yang berarti prinsip ataupun asas gitu kan. Maka kalau kita gabungkan, ya ini adanya 5 asas ataupun 5 prinsip yang dipegang oleh Indonesia gitu kan. Lalu Pancasila ini yaitu merupakan rumusan pedoman kehidupan bangsa, bernegara juga bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Sebagaimana founding father kita menyusun itu semua. Adanya mungkin kalau bahasanya hari ini terdapat berbagai revisi, sebagaimana uh, ada 3 revisi yang pernah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, yang mana adanya ketika menjadi Trisila ataupun Ekasila gitu kan, ataupun bunyi sila-silanya tersebut mendapatkan revisi-revisian, tapi tetap menggunakan Pancasila gitu kan. Lalu Pancasila ini juga adalah pedoman luhur yang wajib ditaati gitu kan, dan dijalankan, lagi-lagi dijalankan gitu kan oleh setiap warga Indonesia guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa gitu kan. Itu harapannya ketika kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu kan. Nah, lalu masuk pada pengertian agama, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama ini adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan sosialnya manusia gitu kan, serta lingkungannya dan sebagainya. Jadi memang di sisi lain Pancasila juga mengatur yang harus ditaati, juga ada yang namanya agama pun juga dari sisi keimanan kita juga diatur gitu kan. Ini kan dalam artian Pancasila dan agama itu bukan hal yang mungkin berjauhan, tidak. Menurut saya dan menurut pandangan saya ini, bahwasanya agama dan Pancasila ini hal yang mungkin dia berdekatan dan sangat-sangat dekat gitu kan. Seperti hanya saya mengambil contoh pada sila ketuhanan gitu kan. Di sini kalau kita mengetahui dari 6 agama besar gitu kan, 6 agama besar yang ada di dunia, bahwasanya 6 agama itu mempunyai Tuhan gitu kan. Kita tidak membahas dulu bagaimana kepercayaan ataupun penghayat gitu kan. Kita mencoba membahas dari 6 agama besar. Prinsip ketuhanan ini, mengapa ini tidak bisa dilepaskan dari Pancasila, yang mana ini juga membahas gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Agama mana yang tidak mempunyai Tuhan dari 6 agama besar itu gitu kan. Mereka tetap bertuhan itu kan, dan juga di sisi lain ada Tuhan yang disembah. Juga ada kitab-kitab yang memang harus mereka taati gitu kan dalam menjalankan ibadahnya ataupun agamanya masing-masing gitu kan. Makanya ini walaupun sebenarnya tanpa ditulis pun ini akan tetap berjalan agama ini. Cuman dalam Pancasila kenapa harus dituliskan, yang mana ini menegaskan kembali bahwasanya Pancasila pun tidak lepas dari ingin membahas mengenai agama yang pernah ditaati gitu kan, ataupun agama yang sedang ditaati, dan tidak membedakan agama-agama yang lain gitu kan. Sehingga kemudian masuklah nanti kepada sila ketiga, yang ini persatuan gitu kan, yang mana mempersatukan semuanya dari sisi agama penghayat ataupun kepercayaan, disatukan semua, yang mana
muncul satu, ya ini Indonesia gitu kan, tanpa membedakan yang lainnya gitu kan, adat dan lain sebagainya. Nah, kita lalu pada konsep negara gitu kan. Nah, konsep negara Pancasila ini, ya ini kalau kita bisa katakan ini juga konsep negara agama-agama gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu. Mengapa demikian? Karena konsep negara Pancasila ini ya ini menjamin setiap pemeluk agamanya untuk menjalankan agamanya secara utuh gitu kan, secara penuh, tanpa harus yang mana ketika ada salah satu agama, mungkin kita bisa katakan Kristen, kemudian ditolak untuk beribadah di sana gitu kan. Itu kan tidak, itu kan kita tidak menjaminkan itu semua gitu ya. Tidak melarang itu, tidak melarang untuk agama Kristen, walaupun memang agama Islam yang mayoritas gitu kan, kan itu tidak melarang untuk mereka beribadah gitu kan. Makanya di sini dikatakan setiap pemeluk agamanya itu boleh menjalankan ataupun malah diwajibkan untuk menjalankan agama secara utuh gitu kan. Akan tetapi negara Pancasila bukanlah negara agama gitu kan, bukan negara sekuler ataupun negara ateis itu kan, bukan sama sekali gitu. Akan tapi uh, sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama, tidak pula juga menekankan pemisahan negara dari agama gitu, tidak memisahkan konsepan Indonesia tidak memisahkan ataupun melarang salah satu agama untuk masuk di Indonesia, tidak gitu kan. Ini tetap menjadi hal yang utuh, keberagaman agama ada di Indonesia gitu kan. Lalu negara Pancasila juga mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tetap patuh pada agamanya. Penerapan hukum agama secara utuh itu kan dalam negara Pancasila itu sangat dimungkinkan gitu kan. Maka semangat pluralismenya dan ketuhanan yang dikandungkan ataupun yang terkandung dalam Pancasila ini, ya sudah mengkonsep pada itu semua gitu kan. Founding father kita sudah memikirkan jauh ke sana gitu kan, mengenai problemnya Indonesia mempunyai banyak agama nih, ini bagaimana mempersatukannya gitu kan. uh, Ataupun mereka bagaimana agar mereka sebagai banyak yang memeluk agama ini tidak merasakan ketakutan ataupun tidak merasakan kerisauan dalam dia menjalankan agamanya. Kita tetap memberikan hak dan kewajiban mereka untuk tetap menjalankan ajaran-ajaran agamanya gitu kan, tanpa uh, mungkin bisa dikatakan tanpa adanya gesekan di sana gitu kan, tetap menghargai mereka yang agama lain menjalankan agamanya itu gitu kan. Makanya uh, itu menjadi sila pertama di sana gitu kan, tetap kembali kepada Tuhannya ataupun kembali pada ajaran agamanya. Nah, uh, seperti itu kurang lebih. Makanya ada satu statement yang mana bahwa Pancasila dan agama ini ialah uh, dua hal yang saling mendukung, saling berdekatan, seperti yang saya katakan, itu sangat-sangat dekat. Uh, tidak tidak berdekatan, akan tetapi juga tidak bergesekan gitu kan. Makanya di sini tetap berjalan seiringan. uh, Apabila mungkin ada beberapa kelompok yang menolak, mungkin mereka belum begitu memahami bahwasanya Indonesia ini tidak hanya dimiliki oleh kaum mayoritasnya ataupun masyarakat mayoritas yang memeluk salah satu agama, mungkin bisa kita katakan Islam gitu kan. Akan tetapi Indonesia ini dimiliki oleh berbagai ragam agama, berbagai ragam budaya ataupun adat istiadat gitu kan, dari berbagai kalangan juga ada, berbagai pulau gitu juga ada gitu kan. Nah, dari keberbagiannya itu, keberagamannya itu,
kita ataupun masyarakat Indonesia ini seharusnya bisa lebih eee, menghargai di sana gitu kan, lebih bisa toleransinya juga bisa lebih ditingkatkan di sana, bahwasanya, oh ketika mereka menjalankan ibadah itu kan, eee, bagaimana kita bisa menghargai mereka seperti yang ada eee, satu kejadian yang mana mungkin teman-teman masih ingat di Surabaya juga ada kejadian yang mana salah satu anggota Banser kalau tidak salah itu menjaga eee, jalannya ibadah Natal gitu kan, di salah satu gereja yang mana akhirnya malah di sana ada tragedi bom di gereja dan diselamatkan gitu kan, bom tersebut namun memakan korban juga. Nah, saya tidak menggarisbawahi eee tragedi tersebut, akan tetapi di sini kita bisa melihat bahwasanya adanya sikap saling mendukung ketika mereka menjalankan ibadah dengan hikmatnya gitu kan. Kita mencoba membantu, eee, bukan ke dalam prosesinya, tapi mendukung, eee, agar tidak terganggu gitu kan. Seperti hanya juga kita, bagi pemeluk agama Islam juga ketika melakukan sholat Idul Fitri gitu kan, ibadah besar, itu juga mungkin ada eee, agama-agama lain ataupun orang-orang dari agama yang lain juga ikut mendukung gitu kan, mensupport agar jalannya ibadah kita ini hikmat juga gitu kan. Nah, hal-hal tersebut mungkin hal kecil, tetapi ini sangat berimpak besar gitu kan dari hal tersebut. Kita bisa memahami toleransi dan sebagainya gitu kan. Nanti itu ada kita masuk pada perkuliahan kewarganegaraan gitu kan. Nah, hal-hal tersebut uh, sangatlah uh, menggambarkan isi Indonesia sendiri gitu. Nah, mungkin sedikit dari penjelasan dari saya mengenai hubungan Pancasila dan agama gitu kan. Saya ulangi bahwasanya Pancasila dan agama itu berdekatan, tetapi tidak ada gesekan gitu kan, malah saling mendukung. Nah, sebagai bahan diskusinya tadi, yang mana bagaimana teman-teman menanggapi adanya yang pertama itu mengenai kelompok-kelompok yang ingin menghapuskan eh, Pancasila ini ataupun mungkin menggantikan dengan ideologinya mereka gitu kan. Itu bagaimana? Yang kedua, eh, bagaimana sih tanggapan teman-teman yang mungkin eh, Pancasila yang hari ini itu hanya menjadi hafalan gitu kan. Kita tidak mengetok keseluruhan orang-orang yang memang secara utuh Indonesia gitu kan. Tetapi kan ada beberapa yang mungkin hanya menjadi hafalan saja. Itu bagaimana menurut teman-teman? Ini menjadi refleksi kita bersama. Nah, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.